hebat semuanya. Semoga semua selalu sehat, tetap semangat dan selalu bahagia ya. Ayah, bunda, mama, papa, kita ketemu lagi dalam sesi parenting. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan karakter anak usia dini. Kenapa pendidikan karakter itu penting, ayah, bunda, mama, papa? Karena dengan pendidikan karakter akan membentuk moral dan akhlak anak menjadi karakter kuat yang baik, sehingga anak akan bisa berinteraksi sosial dengan lingkungan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dengan begitu, dengan pendidikan karakter usia dini ini, anak akan mempunyai fondasi yang kuat untuk melakukan hal-hal sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Nah, ayah, bunda, mama, papa, apa sih yang dimaksud dengan karakter itu? Menurut KBBI, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang yang lain, meliputi watak dan tabiat. Nah, jadi karakter ini sangat erat hubungannya dengan diri seseorang, karena karakter ini biasanya akan melekat pada diri orang tersebut. Nah, sekarang apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter merupakan salah satu pendidikan yang membahas tentang pengembangan nilai-nilai budaya yang baik di masyarakat. Jadi, pendidikan karakter ini dapat menstimulasi otak anak sehingga anak memiliki perilaku yang baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak usia dini. Nah, ayah, bunda, mama, papa, tahukah ayah, bunda, mama, papa bahwa usia dini merupakan masa-masa penting pertumbuhan anak, di mana di masa ini sering disebut dengan golden age. Nah, dalam masa emas ini, otak anak berkembang sangat pesat, sehingga akan menjadi efektif untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak. Otak anak dapat menyerap segala informasi yang ada di sekitarnya dengan baik. Ibarat sebuah spons, otak anak ini akan menyerap segala macam informasi baik yang dia dengar maupun yang dia lihat dengan sangat cepat, sehingga apapun yang dia dengar dan apapun yang dia lihat akan dia tirukan. Nah, makanya ayah, bunda, mama, papa harus lebih bijaksana lagi ya saat bertutur kata, saat berperilaku, saat bersikap di hadapan anak-anak, karena anak akan merekam semua yang dilakukan oleh ayah bundanya, dan anak akan menirukan apa yang dilihat dan didengarnya dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Menurut John Locke, dengan teori tabula rasa, anak itu diibaratkan sebagai kertas putih yang masih bersih. Jadi apapun tulisan atau catatan nanti yang ada di kertas putih itu tergantung dari lingkungan sekitarnya, tergantung dari pengalaman anak, dan tergantung dari didikan orang tuanya. Jika ayah bunda ingin menorehkan tulisan yang baik di atas kertas itu, berarti hal-hal baik yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Tapi jika kita membiarkan kertas putih itu terisi oleh berbagai macam coretan atau tulisan yang tidak baik, itu merupakan tanggung jawab dari orang tua. Nah, ayah bunda, mulai sekarang berikan pendidikan yang baik, termasuk pendidikan karakter pada anak-anak kita, terutama dimulai sejak usia dini. Pada parenting kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai karakter. Apa saja nilai-nilai karakter yang harus kita ketahui, ayah, bunda, mama, papa? Baik, yang pertama adalah nilai karakter religius. Setiap anak
berhak untuk beribadah dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi, untuk anak usia dini, mereka juga berhak untuk melakukan ibadah dan berdoa sesuai dengan agama yang mereka anut. Karena kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam budaya dan agama yang ada, maka kita harus saling menghormati agama orang lain. Begitupun anak-anak usia dini, mereka harus ditanamkan mulai dari sekarang untuk bisa saling menghormati agama orang lain tanpa merendahkan agama orang lain, tanpa mengejek agama orang lain. Dan kita harus menanamkan pada diri anak-anak bahwa semua agama itu pada dasarnya baik. Semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Untuk nilai karakter yang kedua yaitu jujur. Kejujuran ini juga sangat penting dan harus kita kenalkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena kejujuran itu dimulai dari diri sendiri. Dan kejujuran itu harus dimulai dari usia dini. Untuk apa? Untuk anak-anak mengenal bahwa apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, itu harus dilandasi dengan kejujuran. Sebenarnya, kejujuran ini juga tidak mudah dilakukan untuk anak. Bahkan kadang anak itu masih suka berbohong. Kami menyebutnya adalah bohong putih, yaitu bohong yang dilakukan tidak seperti bohongnya orang dewasa. Tapi bohongnya anak-anak adalah bohong karena imajinasi anak-anak. Mungkin anak-anak membayangkan sesuatu yang tidak terjadi, tapi anak-anak menceritakan bahwa hal itu terjadi. Itu masih wajar untuk anak usia dini. Nah, ayah bunda, kejujuran ini adalah merupakan nilai karakter yang sangat penting diajarkan untuk anak-anak kita. Agar anak-anak kita selalu terbiasa berkata jujur, selalu terbiasa mengatakan apa adanya, dan berani untuk berbicara jujur. Nilai karakter berikutnya adalah disiplin. Bagaimana mengajarkan anak-anak untuk disiplin, ayah bunda? Seperti contoh yang gampang saja. Saat kita di rumah, buatlah aturan main dengan anak-anak. Buatlah kesepakatan dengan anak-anak apa yang harus ditaati oleh anak-anak. Nah, di situ kita akan melatih anak-anak untuk disiplin. Jika anak menginginkan sesuatu, tapi jika kewajiban anak belum dilakukan, seperti saat anak-anak selesai bermain, anak-anak mempunyai kesepakatan dengan orang tua bahwa mainan itu harus dikembalikan dan dirapikan seperti semula. Jika anak-anak belum merapikan mainan itu, jika anak-anak tidak disiplin dengan aturan main yang sudah disepakati, maka keinginan anak jangan dituruti dulu, tapi tunggu sampai anak-anak bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Dengan begitu kita bisa melatih anak-anak untuk disiplin. Disiplin mulai dari diri sendiri. Begitu ya ayah bunda, mama papa. Selain nilai karakter yang tadi, juga masih ada nilai karakter yang lain ayah bunda, mama papa. Yaitu kerja keras. Dengan kerja keras, anak itu terlatih untuk tidak pantang menyerah dalam melakukan sesuatu. Misalkan, kalau di sekolah, anak mengerjakan tugas, anak harus mengerjakan sampai selesai, dan anak harus berusaha untuk menyelesaikannya. Jadi anak tidak pantang menyerah, dan anak mau melakukan tugasnya itu dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras. Jika anak mau bersungguh-sungguh, pasti anak akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi nilai kerja keras ini perlu kita ajarkan untuk anak-anak agar anak-anak bisa mengerti bahwa segala upaya yang akan diraih anak-anak itu ada prosesnya, dan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Semakin anak-anak rajin untuk melakukan sesuatu, maka hasil yang akan diperoleh itu akan lebih baik. Selain itu, dengan mengajarkan nilai kerja keras ini, maka anak akan tahu bahwa apapun yang mereka lakukan dan apapun yang mereka usahakan nanti akan ada hasilnya. Sehingga anak juga akan berlatih bersabar di sini. Anak juga akan menghargai karyanya sendiri di sini, hasil kerja kerasnya. Nah, nilai karakter yang lain adalah kreatif.
kreatif ini sangat perlu kita ajarkan sejak dini. Karena apa? Karena kreativitas ini akan memacu anak-anak untuk lebih berani mencoba, akan memacu anak-anak untuk lebih berani untuk menerima tantangan. Apapun yang terjadi nanti ke depannya, anak-anak harus bisa menghadapinya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Jika anak-anak kreatif mulai dari sekarang, anak-anak tidak akan takut menghadapi tantangan ke depannya, karena mereka sudah mempunyai keahlian, mereka juga sudah mempunyai kreativitas yang bisa mereka kembangkan saat usia mereka dewasa nanti. Jadi nilai kreativitas ini juga sangat penting untuk diajarkan atau dikenalkan kepada anak-anak sejak usia dini. Nilai karakter yang lain adalah mandiri. Kemandirian ini sangat penting untuk kita ajarkan untuk anak-anak. Agar apa? Agar anak-anak kita tidak tergantung pada orang lain, agar anak-anak kita bisa melakukan apa-apa sendiri. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, maka kemandirian ini harus kita ajarkan sejak dini. Misalkan saat anak-anak memakai baju, kita mengajarkan anak-anak untuk memakai baju sendiri, agar anak-anak tidak tergantung pada orang lain sesuai dengan usianya. Nah, seperti memakai sepatu, kadang karena terburu-buru, orang tua itu tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan memakai sepatu sendiri, tapi apa-apa sudah disediakan, apa-apa dilayani anaknya. Jadi kalau seperti itu, anak tidak akan mandiri, ayah bunda mama papa. Biarkan anak bereksplorasi sendiri, biarkan anak berani mencoba melakukannya sendiri, sehingga saat memakai sepatu dan kaos kaki pun anak-anak bisa kita ajarkan mandiri mulai dari sekarang. Dan saat anak-anak pulang sekolah, saat anak-anak melepas sepatu atau kaos kaki, anak-anak juga kita latih mandiri untuk meletakkan sepatu dan kaos kaki itu di tempatnya. Jadi tidak hanya dilempar-lempar saja ya ayah bunda, karena kadang anak-anak begitu pulang sekolah, sepatu dilempar entah kemana, tas kemana, bajunya kemana. Nah, mulai sekarang kita harus mengajarkan kemandirian, bahwa baju kotor juga diletakkan di tempat baju kotor, sepatu diletakkan di tempat sepatu, tas diletakkan di tempat tas, dan sebagainya. Sehingga anak-anak akan mulai bisa mandiri sejak usia dini. Untuk nilai karakter anak selanjutnya adalah nilai demokratis. Nah, ayah bunda, mama papa, nilai demokratis ini juga sangat perlu kita ajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Bagaimana caranya? Seperti saat anak-anak tidak setuju dengan keinginan ayah bunda juga harus mendengarkan apa alasan anak tersebut, kenapa tidak setuju dengan pilihan ayah bunda. Nah, selain itu, saat anak berpendapat, anak mempunyai pendapat yang lain dari ayah bunda, dengarkan dan kita diskusi di situ. Apa alasan anak mempunyai pendapat yang lain? Apa alasan bunda atau ayah tidak setuju dengan pendapat anak? Sehingga nanti akan dicapai kesepakatan. Setelah dicapai kesepakatan, masing-masing anak dan orang tua juga harus mentaati kesepakatan tersebut. Nah, dengan begitu kita sudah mengajarkan demokrasi kepada anak. Dengan pilihan-pilihan yang diinginkan anak dan dengan pilihan-pilihan yang diinginkan oleh orang tua, maka akan tercapai kata mufakat. Seperti itu ya ayah bunda, mama papa. Nilai karakter yang lain adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu anak usia dini itu sangat besar ayah bunda, mama papa, apapun ditanyakan. Jadi saat masa-masa itu datang, ayah bunda jangan capek untuk menjawab pertanyaan anak. Ayah bunda jangan malas, apalagi mengabaikan pertanyaan anak. Segera tanggapi pertanyaan anak, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena saat itu juga anak ingin tahu, anak harus menerima jawabannya, jangan ditunda-tunda. Karena nanti akan lupa kalau ditunda-tunda. Nah, pada saat masa itu datang, ayah bunda, mama papa harus mempersiapkan jawaban yang pas untuk anak-anak dengan bahasa anak-anak. Rasa ingin tahu anak itu juga terlihat saat di sekolah ada kegiatan sains. Nah, anak sangat antusias saat kegiatan sains di sekolah. Anak akan melakukan eksperimen seperti yang mereka inginkan. Anak akan mencari tahu kenapa ini bisa begitu, kenapa itu bisa begini. Nah, anak akan bereksperimen. Anak bebas melakukan eksperimen saat di sekolah dan anak tentu akan
ingin tahu jawabannya apa. Nah, di situ peran guru sangat penting mendampingi anak-anak dan sebagai fasilitator. Rasa ingin tahu ini akan membuat anak-anak bereksplorasi sehingga pengetahuan anak menjadi sangat luas dan anak akan banyak ilmu. Nah, ternyata banyak sekali ya ayah bunda nilai karakter yang bisa kita ajarkan sejak usia dini kepada anak. Itu masih ada lagi loh ayah bunda, selain itu ada nilai karakter yang lain. Yaitu nilai semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini perlu kita ajarkan kepada anak untuk memupuk rasa nasionalisme anak kepada negaranya. Nah, itu bisa dilakukan kalau di sekolah, seperti setiap hari Senin anak-anak diajak upacara bendera, anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, anak-anak menghafal teks Pancasila, dan lain-lain. Selain itu, anak-anak juga bisa diajak menyanyikan lagu-lagu nasionalisme seperti Maju Tak Gentar, seperti Halo Halo Bandung, seperti lagu Bendera Merah Putih, dan lain-lain. Mengobarkan semangat nasionalisme sejak anak usia dini itu sangat penting ayah bunda dilakukan agar anak-anak mencintai negaranya dan anak-anak bisa menyayangi negara yang dia tinggali, yaitu Indonesia. Nah, ayah bunda, untuk nilai karakter yang lain yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini begitu penting kita ajarkan sejak anak usia dini. Karena apa? Karena dengan bertanggung jawab akan melatih anak-anak nanti sampai dewasa untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka perbuat, untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan, sehingga mereka mempunyai kontrol diri untuk mereka sendiri. Apapun yang mereka lakukan pasti mempunyai konsekuensinya, sehingga tanggung jawab ini begitu penting diajarkan sejak usia dini. Misalkan kalau untuk anak usia dini kita memberikan tanggung jawab kepada anak, apa ayah bunda mama papa biasanya? Ya, betul. Misalkan anak-anak harus menjaga dan merawat barang-barang miliknya sendiri, atau saat sesudah makan anak-anak harus membereskan meja makan, atau anak-anak harus menaruh piring kotor, gelas kotor di tempat cucian. Kita juga bisa memberikan tanggung jawab kepada masing-masing anak, berbagi tugas. Misalkan anak-anak kita ajarkan bertanggung jawab dengan mainannya. Misalkan saat selesai bermain, anak-anak harus bertanggung jawab untuk membereskan mainannya. Atau selesai belajar, anak-anak harus bertanggung jawab untuk membereskan alat belajarnya, sehingga anak-anak tidak bergantung pada orang lain. Anak-anak akan tahu tugas dan kewajibannya, dan anak-anak juga akan mengerti hak apa yang akan mereka peroleh nanti. Jadi sebelum memperoleh hak, anak-anak harus melakukan kewajibannya dulu. Anak-anak harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Anak-anak juga harus bertanggung jawab dengan segala barang miliknya sendiri, sehingga dengan begitu anak-anak akan terlatih bertanggung jawab dengan apapun yang mereka lakukan sejak dini hingga dewasa nanti. Nah, ayah bunda, itu adalah beberapa nilai karakter yang bisa kita ajarkan kepada anak. Sebenarnya masih banyak loh ayah bunda, mama papa, nilai-nilai karakter yang bisa kita ajarkan kepada anak. Nanti ayah bunda, mama papa bisa mengajarkan nilai-nilai karakter tersebut untuk anak-anak. Nah, demikian ayah bunda, mama papa, parenting kita pada kesempatan kali ini. Begitu pentingnya pendidikan karakter untuk anak usia dini, sehingga anak-anak bisa mempunyai fondasi karakter kuat yang baik, sehingga anak-anak nanti bisa bersosialisasi dan berinteraksi sosial dengan lingkungannya, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Dan anak-anak sudah mempunyai fondasi kuat saat anak-anak dewasa nanti, saat anak-anak sudah mengerti tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga anak-anak bisa mempunyai karakter yang kuat dan baik. Terima kasih ayah bunda, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di sesi parenting berikutnya. Dah.